kami yang mulia, jamaah salat zuhur semuanya, hari ini sebagai hari terakhir pengajian Gema Ramadan, pengajian zuhur hari ini terakhir. Kebetulan waktu pembukaan kemarin Kamis dengan saya, jadi hari ini pengajian terakhir juga kebetulan pas pada hari Kamisnya. Jadi sebagai pertemuan penutup, ya mungkin guru-guru kita yang lain sudah selesai semua, tinggal saya tinggal ilung likut hero. Ya, karena orang ilung ikut tinggal ikut. Jadi yang lain sudah menutup Pak Nasir. Besok nak ada lagi pengajian. Walaupun besok kita tidak hari raya, tapi kan besok sebahagian hari raya. Jadi bagusnya memang ya saling memuliakan, saling menghormati. Nyata pegat-pegat lom hino, ya seolah kita tidak menghargai. Ya. Baik. Dan karena hari ini hari terakhir menjelang Idul Fitri, nampaknya tidak cocok kalau kita bahas yang bukan Idul Fitri. Jadi kita bahas masalah Idul Fitri, masalah takbir, ya, masalah lain-lainnya berkaitan dengan hari raya kita. Pertama, kita lihat dulu firman Allah Subhanahu wa taala dalam konteks tafsir, yaitu pada bahagian terakhir tentang puasa. Qala Allah Subhanahu wa taala walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan itu sudah sering kita dengar. Walitukmilul iddata, ini ada dua pemahamannya, pengertian yang ada dalam ayat ini dua. Kita terjemah walitukmilul iddata, dan hendaklah menyempurnakan bilangan. Kemana kita maksudkan ayat ini? Kalau kita maksudkan kepada ayyamam ma'dudat, walitukmilul iddata, kalau dibawa kepada makna ayyamam ma'dudat, ikutkan ayyamam ma'dudat, ayyamam ma'dudat, dah baca mutumeng walitukmilul iddata. Kalau yang dimaksudkan walitukmilul iddata itu kepada ayyamam ma'dudat, maka sempurnakanlah bilangan, maksudnya sempurnakanlah bilangan hari Ramadan. Karena perintah Ramadan ayyamam ma'dudat, kita disuruh berpuasa sejumlah ayyamam ma'dudat. Ketika disuruh sempurnakan, maka sempurnakanlah ayyamam ma'dudat itu. Berapa? Yaitu sebulan. Sebulan boleh jadi 29, boleh jadi 30, tapi itu sesuai dengan metode yang digunakan. Apabila digunakan metode itu bukan ru'yah tapi hisab, maka hari rayanya besok. Kenapa yang bulan deh? Kenapa yang bulan? Karena besok sudah pasti hari raya bagi yang hisab. Maka pimpinan pusat Muhammadiyah itu sudah mengumumkan hari rayanya besok. Ya, berbarengan dengan Arab Saudi. Ada beberapa negara besok memang, tapi ada beberapa negara itu tidak besok, berarti lusa setelah melihat bulan, ru'yatul hilal. Nah, jadi makna pertama walitukmilul iddata, yaitu menyempurnakan jumlah hari diwajibkan puasa sebulan. Yang kedua, walitukmilul iddata, sempurnakanlah bilangan. Kalau ayat ini disandarkan kepada yaitu wa man kana minkum maridan, maka makna sempurnakanlah bilangan itu adalah berapa hari tinggal puasa, sempurnakan. Kalau tinggal 3 hari, 3 hari, tinggal 2 hari, 2 hari. Itu makna walitukmilul iddata. Yang kedua lanjutannya, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Makna yang pertama, dan bertakbirlah kepada Allah, agungkanlah Allah, besarkanlah Allah atas keringanan terhadap orang yang diizinkan tidak puasa karena sakit. Itu makna yang pertama. Tatkubih tatasbih subhanallah maha suci rona Allah kanubi keringanan kepada orang yang sakit, orang musafir. Itu makna pertama walitukabirullah. Makna yang kedua,
walitukabbirullaha ay inda akmaliha, yaitu bertakbir kepada Allah manakala sudah tuntas puasa. Kalau besok kita anggap tuntas puasa, maka pada malamnya itu walitukabbirullah, yaitu bertakbir. Maksudnya takbir hari raya. Jadi ini maknanya. Jadi dalam tafsir selalu makna itu ya kadang-kadang lebih dari satu pengertiannya. Lagi makna yang sering lu sampaikan. Makna ayat misalnya begini yang sering kita dengar. Zaharal fasadu fil barri wal bah. Maknanya telah terjadi kerusakan di darat dan di laut. Kan itu satu makna. Bahkan makna itu yang umum lagi yang haji. Karulah di darat, karulah di laut. Pokoknya bima kasabat aidinas, karena olah dan ulah manusia, karena cabak manusia. Makna lain daripada telah terjadi kerusakan di darat, maksudnya telah terjadi maksiat zahir, darat gehun. Telah terjadi maksiat batin, laut gehun. Jadi dalam tafsir dia banyak makna. Makanya kita tidak bisa semudah itu memahami dan mengambil kesimpulan dari satu teks Al-Quran. Karena teks itu kan mengandung uslub. Di dalam teks itu bagaimana maksudnya? Perlu dikaji, perlu dilihat bagaimana yang sudah dipahami oleh para ulama. Mana orang pegah? Kalau kau nak pahami kera kau ju, bahasa Arab je kau ke. Baris tu orang bau lu. Hai me hire dengan ulama apa? Je juga nam salah. Maka lagi orang ja merantau nya, hana perlu lagi PS nya kamu ho ja aju, tak unter ho hut. Kadang-kadang hut lang kubang. Yang gaji tak pakai petunjuk arah. Jadi ulama ini kan petunjuk arah untuk memahami teks Al-Quran dan teks hadis. Baik, kita kembali ke persoalan Aidaini. Walaupun mungkin sudah banyak dibahas, tapi karena ini hari terakhir menjelang Idul Fitri, kita bahas kembali. Wal aidu mustaqun minal aun. Kalimat id ya, itu diambil dari kata un. Kon un ku un entre yang kan. Aud, pakai dai. Ode itu kembali artinya. Maka kalimat ode gecok dengan bahasa Aceh artinya kembali rit. Ibabah kana kata rudah. Ibabah kuun hanya dah rudah. Ka kuun bermakna mengembalikan kepada posisi. Jadi ode dalam bahasa Arab, bahasa Aceh nasi gebuh makna un. Memang bak tadi ngomong beda, tulisan sama aja. Ode, un. Tanya nak giling macam babah dapat dakun. Unnya artinya wa baksud. Nah, maka Nabi mengumpamakan salah satu contoh un dalam bahasa Aceh, perumpamaannya cukup jelek. Guna pegahli Nabi nyandum jelek perumpamaannya. Orang yang sudah menghibahkan hartanya, sudah memberikan pada orang lain, sudah menghadiahkan, sudah menghibahkan, sudah memberikan, kalau dia mengambil balik, maka Nabi mengumpamakan bagaikan anjing yang ludahnya. Kan jelek sekali, cukup berat bro, contoh gebile Nabi. Anjing menjilat kembali ludahnya. Ketika berludah bathot kan berudhat nyanban, berarti buruknya perumpamaan orang yang sudah memberikan lalu dia membatalkan pemberian itu. Kenur Aceh pure sengke. Hanji cok pulang pure sengke. Jadi hanji cok pulang barang yang katabi. Maka sebelum memberi dalam agama kita perlu mempertimbangkan layak dan tidak layak prosentase yang patut diberikan. Maka Nabi melarang, jangan memberi hartamu lebih sepertiga untuk orang lain. Itu kah negara tu. Sepertiga bolehlah, maksimal itu. Karena ditanya oleh seseorang masa Nabi, saya ingin memberi harta sepertiga, as-sulus. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, wasulusu kasir, itu maksimal. Jadi menyatakan traktir gop, yang seperleh gaji mendang. Nah gaji mutu dikurang juta. Ya pakat ngan pajumi nyan baik lebih lah juta.
Ya, 6 juta tinggal untuk sendiri dan keluarga. Jadi sepertiga itu maksimal dan sudah sangat banyak. Maka yang dalam bahasa Aceh tadi itu artinya menelan kembali, dan itulah diambil dari bahasa Arab al-ud. Sedangkan id artinya itu kembali, di mananya kembali di sini litakarruri kulli amin, karena berulang-ulang, yaitu setiap tahun berulang-ulang. Jadi dulu kita sudah hari raya, sudah bahas pun masalah ini dulu. Ini bahas lagi karena mau hari raya lagi. Awal kali kemak menggang, yo kemak menggang lom. Awal kali semayang ura raya, yo kau ura raya lom. Itulah arti id, artinya berulang kembali. Makna yang lain, id adalah disebut id likasrati awaidillah, karena orang-orang yang mengingat Allah itu pada saat hari raya inten kembali, lebih segar kembali. Urang-urang ibadat bak ura rayanya lebih segar kembali. Maka gekun dengan id artinya urang wa ba Allah. Kiban mufhum wa ba Allah. Wow, apa makna? Baiklah lo ibadah kepada Allah. Maka di hari itu, di hari raya, kita lihat orang sangat serius mengingat Allah. Buktinya yang hantam jak masjid bunga huru raya, kaduh masjid. Yang hantam sembahyang jamaah buat bunga huru raya, ya sembahyang jamaah. Yang gekun berarti intensitas ingat Allah lebih tinggi buat huru raya. Bahkan yang hantam sembahyang Jumat tetap yang sembahyang sunat Idul Fitri ni, karena awaidillah, orang-orang mengingat Allah itu sedang intensif, sedang betul-betul ya meningkat. Orang-orang mengingat Allah itu meningkat. Wow, ini makna juga daripada id, yaitu kembali, orang kembali pada Allah dengan cara ibadahnya, yaitu ibadah Idul Fitri. Waqila, juga ada makna lain daripada id itu, yaitu li'udis sururi bi'audihi, karena kita kembali bergembira. Dulu sudah gembira hari raya, ini mau gembira lagi hari raya. Jadi itulah makna id, senang kembali, gembira kembali. Kenapa senang? Karena kita sudah tuntas beribadah puasa. Maka siapapun yang tidak puasa, dumna cara haji nomor raya, tetap hana senang ya. Nak bergaya-gaya drone tu. Hana lang keluarga mutiro hana puasa. Ngato kuih punuh meja. Hana mangan. Ha? Sama lagi urang hana ya kuliah ya sok aja wisuda ya dong betul. Hana mangan. Kuliah hana sapu tai gaknya, gak sok je baje toga ya dong betul. Cuci tipek binti. Nyan be ani ule go male ge. Ge dah go male ge. Ku dipek betul itu dah agaknya hana kuliah. Maka seberapa enaknya makanan, seberapa bagusnya pakaian, seberapa hebatnya kendaraan, itu tidak akan menghadirkan kegembiraan spiritual. Hana gembira latih bila itu bukan orang-orang yang puasa. Maka Idul Fitri adalah jamuan bagi orang puasa. Utai khutbah khuli khatib, alhamdulillahilladzi ja'ala alaina Idul Fitri diyafatan lis-shaimin. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hari raya Idul Fitri sebagai jamuan bagi orang puasa. Diyafah, gepujamai ditanya oleh Allah pada hari raya. Maka menimbulkan kegembiraan. Karena menimbulkan kegembiraan, terekspresi, tercermin, termanifestasi, terlihat pada perilaku orang berhari raya. Pakai ibu-ibu Jumat dah buka kuih hura raya, ekspresi kebahagiaan. Pakai nek minah dah Jumat geramah timpan, ekspresi kebahagiaan. Pakai ni tanya dah pegat spanduk dum dan sebagainya, ekspresi. Mia nak tanya hadis siapa dan? Nah hadis hura raya Nabi pegat spanduk. Ha nah hadis hura raya bagi THR. Ha nah hura raya Nabi ucapkan minal aidin wal faizin. Ha nah hura raya Nabi pegat ketupat. Ha apa watan hadisnya? Karena memang itu bukan esensi.
Itu adalah pancaran daripada kebahagiaan, pancaran daripada kesuksesan, karena kita telah menjadi winner, pemenang. Kita telah menjadi orang yang bisa memenangkan competitiveness, persaingan ketat, yaitu antara jiwa kita dengan syaitan yang bersaing ketat. Jadi ketika bersaing, kita yang unggul, maka kita rayakan kemenangan ini sampai kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Itu bukan hadis. Semoga kita kembali seperti semula dan kembali menjadi orang yang menang, karena kalih tamu dengan syaitan. Wasit di malaikat. Menang, maka berhari raya. Itulah pada hari raya. Nanti dilihat lagi hadis-hadis yang lain. Allah sangat membanggakan hambanya ketika hambanya itu berdatangan berduyun-duyun itu menuju tempat salat. Sampai orang perempuan haid pun dipersilakan menuju tempat salat. Cuma kalau di masjid tak boleh masuk masjid. Itulah makna daripada kebahagiaan yang tentu saja menimbulkan keceriaan. Karena orang itu bahagia menimbulkan rasa sesuatu yang baru, perasaan baru, hati baru, baju baru, bahkan uang baru, tukar peng. Itu ekspresi semua. Yang musabah nadih baik nak tanya. Tabak na ladum na hadisnya, hana hadis hanjuk puput. THR na hadis hana, pakai ngecak peng. Ke hana hadis. Hana Nabi apabila datang Idul Fitri, maka bagilah THR. Ya hana hadis. Jadi baik mandum dan yang hadis. Hai dah pun hadis yang mandum dan yang hadis. Nah, jadi bukan diambil dari teks hadis, tapi diambil daripada konteks dan makna yang terdapat secara pemahaman di dalamnya itu. Maka ngesuk baca baru kan karena urau bahagianya, urau raya ditanya, urau senang adanya. Nan mentang urau raya. Mana mungkin urau rayanya tanya bersedih-sedih. Mana mungkin urau raya azuk ngamaja bekah hati menang kira-kira. Maka harus betul-betul tangibilitas, menampilkan aura yang bahagia, karena kita sudah memenangkan persaingan ketat dengan syaitan yang merayu, yang mempengaruhi kita. Kita sanggup berpuasa. Jadi ini sebuah ekspresi. Kemudian salat hari raya itu pertama sekali dilakukan oleh Nabi, wa awalu aid, dan aid yang pertama dilakukan sallahu Rasulullah itu yaitu kapan fis sanatis saniyah, pada tahun kedua minal hijrah. Fahiyah, salat Idul Fitri itu sunnatun muakkadatun loh, sunat yang dikuatkan. Jadi sama seperti sunat muakkadah lainnya. Mesti sembahyang lahu kena sunat kan, yang santut level dengan sembahyang Idul Fitri maupun Idul Adha. Jadi diupayakanlah Idul Fitri itu kita salat. Bedanya adalah salat Idul Fitri ini bukan hanya sunat berjamaah, walaupun waktu syara'u jama'atun wahia afdal. Kita salat berjamaah Idul Fitri ini sunat dan utama. Kita upayakan bisa sempat hadir. Dan juga disunatkan limum faridin, bagi perorangan. Si dro-dro tu. Sunat zid berarti adik je kan hana uriah hana sembahyang raya. Diharapkan tidak adalah yang tidak salat hari raya. Kenapa? Kalau alasannya tinggal jamaah telat berdah, hana alasan, karena bisa salat sendiri, salat di rumah, salat sendiri. Batasnya sudah dijelaskan, yaitu min tulu'i syamsi, sejak terbit matahari. Padu tidak kena, poh 6 lepluh tidak kena, tengah 7 kai terbit matahari. Nyan kaji sembahyang raya sampai batasnya sebelum zawal. Yuh galam tamang matahari, yuh galam apukeun cauro. Kok trek batai sembahyang raya. Jadi mungkin tinggal mereka kira. Maka je hanjut untuk na urang raya. Mai lu cukup mula. Putra mula. Anak sembahyang raya apa je mana? Telah jaga aku. Pas padu menjaga. Posiblah. Mentang je kan. Hai posiblah kan galam ni ho kan. Mantang je. Teman baik le nejak lapangan hana le urang.
tinggal di rumah aju tidak. Ayah salat dapat yang lain. Ayah telat bangun ni, adik pun enggak kasih bangun, ayah salat hari raya. Tidak. Hana khutbah. Karena tidak. Untuk disunatkan umayah raya khutbah alal jamaah. Bila ada sembahyangnya jamaah, boleh masjid time lazah atau di lapangan nyan khutbah, karena khutbahnya memberi wejangan, memberi pengarahan, memberi tausiah, mauidhah pada masyarakat dan orang banyak. Dan menyoda sembahyang sidro tu, maka hana disunatkan khutbah. Pertama hana tahu dengar. Yang kedua kiban dan nak pegah kaum muslimin yang berbahagia. Hai sidro tu. Payah takun diriku yang berbahagia. Makan aneh becut. Hanya tak nak kun saf lurus. Sangat dap lurus. Sidro tu. Jadi punya sidro tu hana sunat khutbah. Na pertanyaan, mai rumah na ibu, na anak yang berkibat. Boleh kalau sudah berkumpul keluarga, boleh. Atau begini, karena rumah lang keluarga hana gepegak khutbah tapi li sembahyang orang raya, karena ayah dan imum, ayah lehnya balik ke ulikut, ke bina sehat ke isteri, nasihat ke anak kita hari raya ini hana gepegak khutbah bagi ada yang hana payah karena interact. Tapi kalau rame mungkin dalam rumahnya kumpul keluarga, kenal ada orang gepegak pegai rumah ke kumpul keluarga orang raya. Nah urus 20 ro. Kamu tahu hina keluarga Medan, keluarga Berandih, keluarga Nedum kan. Kamu tahu kenal. Ya pegai trut keunyu nya tanya hana tajak lapangan kalinya. Pakai dan sembahyang sabi orang raya tu. Mapakah hana jak lapangan. Tu bak jalan ni le kepeng tu hana dang putawa. Sembahyang di rumah. Ya memang ya tu biat. Kenal ada orang ya tu biat. Ya, baik. Jadi artinya sangat luas dan luas. Waktunya luas, cara kerjakannya pun luas. Boleh berjamaah, boleh tidak. Tapi yang afdal berjamaah. Nanti ada yang tanya lagi. Afdal dari segi afdal bagi dua no. Pertama afdal dari segi waktu. Kalau waktu sudah jelas, tikhauro nya wate sembahyang raya, khauro. Wate afdal ditulis dalam kitab. Wate afdal adalah wa yusannu ta'khiruha. Bagusnya sunat itu dilambatkan sedikit salat hari raya, jangan begitu keluar matahari. Sampai kapan? Litar tafa'asyamsu, sampai matahari menaik sedikit, yaitu karamhin, seumpama segalah sekret runung lah ya, sekitar berapa derajat meta kalanya. Setentang ulai tanya oi mata uro bati meta cok kejium daerah po 820 yang katruk ate po 7.8 po 8 yang kasigalah ke matahari sudah seumpama pandangan kita setentang mata ke Nur Aceh kasigalah pandangan atau beberapa derajat mungkin 15 derajat sudah nampak mi tak pokoh kejium daerah po 8 lebih kurangnya keinan sembahyang sunat menyawate dari bengah. Tapi kalau dari pagi langsung keluar matahari, kenapa tidak sunat dilakukan? Karena kan agamanya perlu berluas sebagai cerita buno. Baik merepotkan. Karena menyabungah laju, berarti kan wa sembahyang subuh na boleh ju. Kan na urang benar tegejak na nek miak kalau jaga. Ladung kan manuk miak kalau jaga. Ya kalau jaga. Maka gua oleh rumah. Maka lu sembahyang subuh di masjid, wa oleh rumah. Ya pugau anak banyak yang kalau jaga. Bahkan kadang-kadang ya namanya kalau ibadah hai pokoknya urang raya budak mana-mana diperkirakan pada saat matahari segala lebih kurang pukul 8 atau setengah 8 dianggap semuanya sudah sempat berangkat ke lapangan atau ke masjid nyan ban maka sunatlah kita salat sekitar setengah 8 atau jam 8. Dari segi tempat mana yang lebih? Ini juga banyak yang tanya. Pugat lapangan Iraq, pugat masjid Islamic Center. Benar? Pugat bak masjid jami', pugat ikut masjid jami'. Le pertanyaan. Nah, kalau yang namanya tempat, kan satu-satunya tempat terlebih kan masjid. Enggak ada bandingan masjid dengan lapangan. Nampak banding. Masjid tempat sembahyang, lapangan Iraq tempat Abu Bakar ya radhiyallahu sabe. Tempat pu hinan dunia, anak muda-mudi hinan. Anak muda pu du lapangan Iraq. Berarti kan lebih tempat je masjid daripada di lapangan. Lalu kenapa salat Idul Fitri atau Idul Adha masif marak dilakukan di lapangan-lapangan? Karena masa Nabi sallallahu alaihi wasallam
itu banyak melakukan salat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan. Kenapa dilakukan di lapangan? Karena lebih semarak dan lebih meriah supaya bisa berkumpul lebih banyak orang terlihat di sana. Sedangkan tempat yang aula masjid. Pertanyaan, apakah Nabi meninggalkan tempat yang aula? Tidak. Jadi pergi kat sembahyang lapangan, nyo yang perlu nak bahas itu. Nanti dibuka buku 40 masalah agama, biar puas membaca kerana. Kiai Haji Sirajuddin Abbas, salah seorang ulama besar dalam kalangan mazhab Syafi'i. Mungkin yang lain terserah nanti. Pokoknya lu nak pegah nanti nak baca ini lebih puas. Itu dijelaskan tentang hadis Nabi pada saat Nabi mengajak orang-orang salat ke mal'ab lapangan, tempat terbuka. Setiap hari raya, maka Nabi langsung menuju mal'ab. Mal'ab itu lapangan. Maka Nabi mendirikan salat Idul Fitri di lapangan, Idul Adha di lapangan. Pada satu hari pas Idul Fitri itu, Nabi hadir ke lapangan. Ketika hadir ke lapangan, orang-orang belum datang. Belum lu yang jak, baru padum krek pasal tanya. Baru leh krek orang. Tapi menyo leh kreknya ke tanya cocok dah keun. Tapi menyo ke mata Nabi hanya keun leh krek. Sahabat pun leh krek dah keun. Sahabat dihina orang ento dengan Nabi, baru beberapa orang. Kemudian hujan sangat deras. Luar biasa hujan. Menyokon awak ino berutuh hujan. Nah, jadi di sini nanti diambil dua kesimpulan. Ketika hujan deras, maka Nabi melihat, ni istilah wate jak joju. Idealnya ni sudah bisa salat. Maksud kapoh 8 lah istilahnya. Tapi karena hujan berat hujan yang begitu deras dan kencang, maka Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, ini sangat deras hujannya, maka kita tidak usah salat di sini, di lapangan ini. Ayo kita masuk ke masjid saja. Pertanyaan, pakan Nabi ke semayang masjid padahal bunuh ke rencana buat lapangan? Nyo kehino menurut urencok kesimpulan. Menurut urencok kesimpulan, menurut ulama cok kesimpulan, beda cok kesimpulan lagi tanya baru. Bah cok kesimpulan le ulama. Gecok kesimpulan le ulama, saat Nabi tadi yang dulunya merencanakan salat di lapangan, karena hujan deras orang tidak datang lagi, hanya beberapa orang yang hadir alias tidak rame, lalu Nabi mengajak masuk ke masjid saja. Ayo kita salat di masjid, enggak usah kita tunggu lagi. Semayanglah bak masjid. Akan Nabi semayang bak masjid? Karena yang Pak jawab karenanya dua arah. Karena hana rame urung berarti lihat lang masjid. Apa di lapangan kalau kita segini? Maka ke masjid saja. Apa maksudnya? Bahwa salat di masjid lebih utama. Maka pubuno kena semayang gede lapangan li Nabi, nya ka depu masjid lapangan lebih utama karena Nabi perkirakan kalau semua datang pasti tidak muat. Hanlad masjid karena masjid kan masjid agak ino Masjidil Haram ino, Masjid Nabawi kemenan. Masjid asli jamun. Kan BO masjid. Mu beno hana masjid nya, mu hana masjid jami' bi. Ubudah masjid. Jadi menyo urang ni lah masjid, maka di masjid sajalah. Di mana kesimpulan lain? Kan karena ujian Nabi wajarlah kita dalam masjid, baik bulut tua ke bawah masjidnya hana ubung ti. Hana ubung masjidnya. Jadi masjid nak ada atap karena masjid hanya itu berbentuk pematang saja, pembatas saja. Ni baca hanjilang kitab sejarah Masjid Nabawi. Kiban keadaan masjid zaman, ubungnya kan duduk baru. Jadi waktu Nabi pelung lang masjid, kepakat urung-urung benar tengah hujan, di masjid juga sama-sama tidak ada atap. Kalau di lapangan tidak ada atap, Nabi salat basah. Lalu lari ke masjid, kan basah juga. Pakan pelung lang masjid. Punya cerita yang melindung bak hujan, kakak jawaban ji. Karena dalam masjid hana ubung. Satu-satunya arah pemikiran adalah berarti karena Nabi tahu bahwa salat di masjid sudah cukup, muat orangnya. Yang kena tanya pegak je lagi nya. Menyo masjid luar. Sampai nak sembahyang obat jalan ya do lalu lintas. Maaf jalan dipakai. Kasih urang kahwin dah pakai jalannya.
Jadi baik le tak ganggu le tanya. Baik terkah? Maaf, salat jalan dipakai untuk salat Idul Fitri. Untung pergi jalan ke jalan utama. Nya sempat masjid Cundai dia dah gelang kan apa? Ibanya ini jak ambulan dia orang sakit. Ibanya jak bus iji musafir. Kehanjut, maka enggak bagus pakai jalan untuk salat Idul Fitri atau Hari Raya. Dum untuk sembahyang Hari Raya hanaga tak pakai jalan. Mantuk tak khauri pribadi cin bayangkan. Kalau bayar hanaga lop. Maka bagi yang punya uang, kalau memang rumah kita di pinggir jalan, maka ya nyona kemudahan. Pegat pesta apa? Mak gedung dah. Yang hanagat apabila tadho jalan itu kepentingan pribadi kita, sementara umum itu kelabakan. Kajilah urang di tempat betul dah jalan muhojak. Mamena urang rantau kamu mangga hai berakan lu kena rak ujak lu semuanya hok wait nya kepala lu hana mohawait le gebedah dari birun pas wait rolau birun. Makanya jangan, harus diperlancar. Nah, jadi kalau masjid itu luas, yang ngapain di lapangan? Di masjid saja. Masjid Islamic Center wirayam masjid. Kupu yang hau lapangan Iraq. Di masjid aja tanya menansit. Jadi dari segi tempat tentu lebih utama di masjid. Namun karena orang-orang yang salat Idul Fitri itu juga dianjurkan bagi perempuan yang haid. Kan wanita haid dianjurkan, bukan salat, dianjurkan datang. Berarti tidak boleh masuk masjid. Kalau di lapangan, ya dia boleh bergabung. Ikutnya khusus pasukan bodrek. Misalnya tanya, pasukan bodrek kan pergi bodrek. Hub kau je zaman bodrek. Saya nak uri-uri nang hit, itu negeri sabar bari pasukan bodrek. Nah, jadi uri-uri nang hit kedua je ikut. Dia mendengar khutbah. Maka diharapkan baik orang itu ada salat dan tidak ada salat lantaran berhalangan, yang penting dia adalah mengikuti prosesi salat itu dan khutbah. Dia dengar saja, itu fungsinya untuk mengambil nasihat. Mana yang tanya? Nah, tanya mana? Maksud hana kerja aju urinang karena hid hana kerja aju rumah laju. Jizid, tapi na PR kepada suami. Na PR-nya apa? Suami memberitahukan informasi khutbah yang disampaikan oleh khatib. Apa yang disampaikan katanya? Sunat disampaikan. Jadi menyoba disampaikan, maka urinangnya njak ya dengar. Bentuk kadawa le rumah. Hai nak pegah sak putra so khutbah saknyo. Ada bunuh han tajak. Pula pegah hantu dalam pegah pihan peti. Karena tidak pegah pintu, hang peti urinang. Putra Cina pegah leu peti, pegah huragam jem kawai lebih saboh. Oh nya hang peti. Ka hang peti, yang bunuh tanya. Maka ki jak ro ki dengar gede. Mereka dengar kan katimang orang ka. Nyan contoh. Jadi sunat juga perempuan yang berhalangan itu menghadiri, mendengarkan tausiah. Cuman isi tausiah hari Idul Fitri itu juga dijelaskan dalam kitab-kitab seputaran tentang fitrah, seputaran tentang apa namanya kembali ke suci, seputaran itulah. Jadi bab sembahyang Idul Fitri, orientasi khatib itu diarahkan membicarakan keutamaan, fadilah dan apa hikmah daripada kita kembali kepada suci seputar itu. Kalau Idul Adha bicara seputaran tentang kurban, yang diarahkan. Jadi baik sampai itu nasi urang lehua sembahyang Hari Raya kan menjadi pembahasan. Putra pegah oleh khatib. Cukup lucu padahal orangnya Hari Raya. Membeu hendak singgung Hari Raya. Maka lucu. Pegah masalah khutbah Hari Raya tapi asal hanya mentepeh pingau Hari Raya. Maka maudhu'nya, temanya berkaitan dengan hari raya, tentang fitrah, tentang puasa, tentang ibadah kita yang kata lakukan. Kena nada doa tapi tanya dan sembahyang tarawih keun lebih Allahumma ja'al fi hadhihi lailati syahri syarifatil mubarakati minas su'adail maqbulin. Ya Allah, jadikanlah kalau malam-malam, kalau siang-siang, kalau bulan-bulan, ya Allah jadikanlah aku pada siang ini, malam ini, bulan ini sebagai bulan barakah. Aku termasuk minas su'adail maqbulin. Semoga ya Allah Ta'ala lung buruh lang kelompok orang yang sa'idah, bahagia,
yang bahagia jiwa, bahagia perasaan. Bahkan karena benar terima ya Allah, maka kita mah minas su'adail maqbulin. Semoga aku termasuk orang yang saadah dan termasuk orang yang diterima amal ibadah. Yang kan tabina kelebih tabina. Ditanya apa tabina tak amin. Cuman arti yang Nabi depu ya kan. Wala taj'alna minal asqiya'il mardudin. Ya Allah, nyo kabeh pupuat habis sampai long je kepada orang yang syakawah. Syakawah sering lu terjemah. Syakawah. Syokolo. Baik je ke orang syokolo. Ya, baik sampai syakawah celaka artinya. Jadi syaqiyah, syakawah, baik je ya Allah long ke orang yang syakawah, baik syokolo Ramadan kabeh long tepu hana ayo. Hana berbekas apapun. Dan baik jitlung ya Allah minal mardudin. Baik sampai terawih ke pulang buat thot. Na tam sedekah ke pulang buat thot. Na ta khauri mandung kabeh pulang buat thotnyo. Na ta iktikaf 10 ya akhi nyan pi kau pulang buat thot. Pakan mandung kau pulang buat thot. Iro ni kiban puasa, mutu ta diskusi sabe. Yang kira tak kurang puasa kalinyo. Mandung kau pulang buat thotnyo. Mah dak banyak ibadah ya. Mandung kau pulang buat thot. Acak pulang dia. Adik melhak je tajuk kita. Maka hendak dah hoba puasa. Maka kita tanya geyu raja dan khauf. Raja artinya expect. Betul-betul kita harap. Ya Allah nyo bukan terima ibadah long. Menyo kurang hika kurang. Apakah haju kurang? Bahkan lan tarawih kadang-kadang di tengah-tengah nah di ladung. Tapi betul-betul mengkreh-kreh feh-feh. Begitu dak pujuk Allah, menyo Allah ridha. Kajutnya kata menurutnya nya pi kata urah hek dajak ulang datem si dong tarawih. Kajutnya yang tak harap. Allah gu terima kekurangan katanya. Menteri menurut urang si hana bandung. Nah urang udip lang asi kan, peng lu dumpu lu kerja hana hek kanyan peng lu. Nya hanjut tengok lan tarawih. Nya hanjut tengok. Ditanya, pakar ni kata tengok-tengok, menyojih tengok wajarlah. Tanya bayi iwo bilang. Nya mi hanai jauh bilang, hana pui baju. Mai kata apa tengok dah kerja lang asi. Tunjangan lumpah le. BBM pre, motor pre, pajak nang gero bayi putra je ke tengok-tengok kata lan tarawih. Nya hanjip sama ngurung je. Kan uri samping long tengok-tengok ya Allah kan iji urung mita brih sarenya mi hanai we mecah hana peng. Maka han sama genilai katanya oleh Allah. Maka pujuk ya Allah Taala nyo kenyo ibadah yang nalung rumahnya puku yang namanya belaih nam tengah ya Allah Taala ilmu yang ku pihana tenaga pihana nyo pi sembahyang tarawih na si tengah samurat malamnya samurat malam tengah sam keung pokoknya pujuk Allah Taala. Jadi na doa wala taj'alna minal asqiya'il mardudin. Nyan yang tau ucapkan ditanya. Baik tunggu. Kemudian apa lagi ni? Imam, ya imam mudah-mudahan tidak silap ya walaupun nasi imam silap, mantau usahakan imam baik silap mayang raya. Usahakan baik silap. Yo tu kurami imam yo. Insyaallah kurami karena mantau muda, ya mungkin untuk silap agak payah cut. Nyo imam na yang imam ka kaudor ladu. Nya kira-kira yo ketua pegah haju baik nundang bi ketua. Jadi biar sampai jamaah gepreh ketito tinggal sembahyang raya, tahu-tahu yang dang imam kai imam tua. Hindari tu, baik tua. Sebab kenan tanya kai poek tu sepandu. Musuh lagi ipat biraya. Khatib Tunku Abdul Halim, imam Tunku Romi. Tahu-tahu dah sembahyang raya ketua tu. Maka karugo dipek biraya gambar tanya. Menang kira-kira. Jadi usahakan imam yang sudah diundang itu setidaknya itu betul-betul konsentrasi dengan salat. Karena salat hari raya dia ada takbir hayat 7 kali sebelumnya. Kalau takbir hayat 7 kali sama dengan tasbihnya bukan 7 lagi. Allahu Akbar. Nyan takbiratul ihramnya hanya hitung. Baru kehitung takbir leh wajah tu wajhiyah dan sebagainya. Baru dia Allahu Akbar 3. Subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar 2 ke. Subhanallah. Maksudnya ke 6 ke. Allahu Akbar kanam go. Subhanallah walhamdulillah wala ilah. Kan 3 dak bi. Allahu Akbar. Yang bele subhanallah walhamdulillah nalian. Abi. Jadi subhanallah itu di dalam la ruang itu. 7 go takbir nambah ruang. 6 go subhanallah. Karena ada juga sebahagian imam mungkin lupa karena hana ulang-ulang li.
Lih takbir tu jauh, Allahu akbar. Mantap subhanallah kan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Baru bismillahirrahmanirrahim. Yang kalau baiknya lubih takbir. Artinya tidak sesuai dengan kaifiat. Hana je lah hanjil lubih karena memang hana kan lubih cerita je. Menyetua dan apabila terlupakan maka karena itu hukum hayat. Kembali pada hukum hayat. Hukum baca takbir 7 rakaat pun sunat hayat. Hukum sunat hayat ya sudah tinggal. La sajada alaihi. Tidak ada sujud sahwi di atasnya. Hanali sujud sahwi. Mu sujud sahwi hanali ulam kencup berat lam hanjut. Cup lekem anu ku cup. Tua lu tungku tuanya tak ulang lau. Hana cup lang sembahyang. Menyo tua, ke tua, lalukan saja ke depannya, tidak usah diulang lagi. Dan disunatkan khutbah Idul Fitri, Idul Adha, yaitu khutbataini, 2 kali khutbah. Li jama'atin, bila itu salat berjamaah, la limun faridin, tidak usah khutbah bila salat sendiri-sendiri. Bagaimana cara khutbah? Ka khutbatail jumu'ati. Caranya adalah seperti khutbah 2 kali pada waktu salat Jumat. Ka khutbatai al-jum'ati, seperti 2 khutbah Jumat. Berarti ada duduk antara 2 khutbah. Cuman karena khutbah Idul Fitri tidak wajib, Idul Adha juga tidak wajib, istisqa tidak wajib, gerhana tidak wajib seperti tadi salat gerhana. Nyan khutbah sunat mandum. Watai urang menikah nak khutbah ni. Nyan mandum sunat. Walaupun hana 2 kali, hana khutbataini, khutbatun mentang sudah boleh. Tak sah sih. Cuman bumfum thi, musuh na khatib ani undang kana tente tu. Kananya uraya tete 3 bisa saja tu. Ladum dilak thai khatib malam. Tengok tua tu. Nah, jadi katua ke lihat sabah khutbah, kagedu aju, kagetren aju. Kakak hana masalah. Hana payah. Man, baik nu boleh tunggu ulung kasilapnya, nepreh le aku ulang khutbah hana payah. Karena boleh sekali khutbah. Cuman janganlah sekali, 2 kali. Lagi kau tulis dalam kitab yaitu ka khutbatail al-jum'ati, seperti 2 khutbah salat Jumat. Dalam hal apa seperti khutbah Jumat? Fi arkanin, dalam hal rukunnya, pujian, selawat, wasiat, baca ayat, nyan bersama lagi Jumaat aju. Cuman ayat mentang sesuaikan. Menyota sembahyang ururaya kan ayat tacok yang kaitannya dengan jiwa, dengan Idul Fitri. Contoh macam qala Allah Subhanahu wa taala, musulnya ururaya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Berkaitan dengan jiwa atau untuk berkaitan dengan fitratallahi allati fataran nasa. Yang tamim tu kaitan ji yang tanya bahan tu kakenyan maudhu' ji, kakenyan bukan judul ji. Jadi dikaitkan dengan yang berkaitan dengan Idul Fitri atau Idul Adha. Lalu yang tidak sama apa? La fi syurutin. Dalam hal rukun sama, khutbah raya, khutbah Jumat. Yang hana sama putra fi syurutin, dalam hal syarat hana sama. Contoh je tu. Khutbah Jumaat benar orang dengar lebih kurang sekurang-kurangnya 40 bagi kita mazhab Syafi'i. Menyogalam nak 40 orang itu dianggap belum sah khutbah kita. Maka hana khutbah ile. Paling-paling ge mau idah berapa ile. Tekana orang kira-kira 40 ka paling kurang khutbah. Monya sembahyang uraya hana pakai syaratnya. Lero urung sembahyang bak masjidnya. Khutbah je sebab hana mesti 5, hana mesti 10, hana pokok je yang penting lebih daripada 2 beno kira jamaah kan. Jadi hana syaratnya. Alinya cara lain lam ta hana kaitan dengan ta'addud. Punya sembahyang Jumaat, pertama ile hanjit 2 boh Jumaat dalam sebuah kampung. Menyona 2 boh Jumaat dalam sebuah kampung, tah yang sah, yang paling awal. Maka nak berah paling awal, mengemawai tu yang payah ingat khatib tunggu. Petrik igok kali si, igok karak leh, nak karak je. Kau payah lagi kan. Nak monya sembahyang raya hana bupu.
gampung dan nak pegat, mesti gampung dan nak pegat. 5 bawah lorong, 5 4 sembahyang raya. Silakan. Mana god. Karena tujuan dia kena kumpul orang. Maka Nabi sembahyang mak lapangan. Pakang sembahyang mak lapangan, harapkan ada jid baik tempat sembahyang. Usit bela jamaah yang kena harapkan. Maka tidak usah banyak tempat salat, yang penting banyak jamaahnya. Maka ururayanya yang ke kenarat baru pakailah lapangan. Tungku gampang dah nak pakai sembahyang ururaya kat lapangan nah go masjid. Alhamdulillah lah masjidnya kapasitas lahir tuh dah. Sedangkan ururaya lah parituh jamaah tu urang rantau kayu melintai tu hanlahnya. Maka pegaklah bak lapangan supaya itu lebih marak dan lebih masif. Ya. Lu rasa nilai ka bihwate kadang na pertanyaan ya. Nyona, nah tak kiri.